Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan pendidikan di Cina dan India. Jadi kita tahu bahwa kedua negara ini merupakan negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia. Cina berada di urutan pertama, kemudian India berada di urutan kedua. Dengan jumlah penduduk yang sebesar ini, dengan sumber daya manusia yang begitu banyak, harusnya didukung dengan bagusnya pula atau tingginya pula sistem pendidikan di negara-negara ini. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video ini, bagaimana sejarah perkembangan pendidikan di kedua negara tersebut. Baik, kita mulai pada sejarah perkembangan pendidikan di Cina. Jadi secara garis besar, sejarah pendidikan di Cina itu terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa sebelum revolusi kebudayaan, kemudian yang kedua adalah masa revolusi kebudayaan itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah masa sesudah revolusi kebudayaan. Kita mulai pada masa sebelum revolusi kebudayaan. Nah, pada masa revolusi kebudayaan ini, pemerintah Cina lebih memberikan pendidikan kepada masyarakat menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena memang pada saat itu tujuan pendidikannya adalah untuk membentuk masyarakat yang sosialis revolusioner. Jadi dia memang sangat mendukung masyarakat bawah. Hal ini terbukti dengan banyaknya pendidikan-pendidikan yang lebih berorientasi pada pekerja. Misalnya saja ilmu mengoperasikan mesin traktor, ilmu perkebunan, pertanian, dan semacamnya. Namun pada masa ini terdapat suatu masalah, yakni masalah urbanisasi. Artinya penduduk desa banyak berkunjung dan bekerja di kota. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara penduduk di desa dan penduduk di kota. Nah, pemerintah Cina pada masa itu dia mengambil kebijakan bahwa lulusan yang lulus di salah satu sekolah di kota harus bekerja di desa, sehingga ini bisa mengatasi masalah urbanisasi ini. Nah, itu tadi adalah sistem pendidikan pada masa sebelum revolusi kebudayaan. Nah, adapun pendidikan pada masa revolusi kebudayaan yang berlangsung pada tahun 1966 sampai 1968 itu tidak banyak berubah. Artinya golongan petani atau masyarakat menengah ke bawah masih lebih diistimewakan di dalam dunia pendidikan dibanding kaum borjuis. Hal ini terjadi karena pemimpin pada saat itu, yakni Mao Zedong. Dia adalah seorang komunis, di mana kita tahu bahwa komunis ini ya di dalam prakteknya hampir sama dengan sosialis. Artinya dia lebih berpihak pada masyarakat menengah ke bawah dibandingkan dengan masyarakat borjuis. Nah, yang paling terlihat pada masa ini, pada masa revolusi kebudayaan ini adalah sistem ujian yang dihapus. Hal ini terjadi karena dianggap bahwa sistem ujian merupakan penindasan bagi yang kuat ke yang lemah, penindasan guru terhadap siswa. Kemudian perubahan-perubahan lain yang terjadi pada masa ini adalah sekolah yang dulunya, yang pada masa sebelum revolusi kebudayaan itu sekolah dasar sampai sekolah menengah dilaksanakan selama 12 tahun, itu diperpendek menjadi 9 tahun. Kemudian perguruan tinggi juga hanya 3 tahun pada masa revolusi kebudayaan ini. Nah, pada masa revolusi kebudayaan ini, sekolah-sekolah itu dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual. Hal ini bisa terlihat pada saat itu Cina memang lebih banyak memenangkan kompetisi yang berbasis intelektual. Hal ini memang terjadi karena yang diasah adalah kognitifnya. Namun kekurangannya adalah moral peserta didik atau di dalam praktisnya itu sangat kurang. Nah, hal inilah yang mendorong terjadinya reformasi pendidikan yang diprakarsai oleh Deng Xiaoping pada tahun 1985.
Nah, pada masa reformasi pendidikan ini tujuan pendidikan berubah, yang awalnya adalah hanya ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah. Namun pada masa reformasi pendidikan ini telah berlaku sistem education for all, artinya pendidikan untuk semua. Jadi semua kalangan itu diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan, dan bidang ilmu juga ditambahkan, tidak seperti dulunya pada masa revolusi kebudayaan dan masa sebelum revolusi kebudayaan itu tidak memasukkan ilmu-ilmu kelas borjuis seperti ekonomi, ilmu sosiologi, dan politik. Nah, saat reformasi pendidikan ini diajarkanlah ilmu-ilmu tersebut dan berlaku untuk semua kalangan. Nah, hal itulah yang kemudian terus berkembang hingga pada saat ini juga menjadi sebuah kesuksesan bagi pemerintah Cina di dalam melaksanakan proses pendidikan. Nah, itulah tadi sejarah perkembangan pendidikan di Cina. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yakni sejarah perkembangan pendidikan di India. Secara garis besar, pendidikan di India ini terbagi menjadi dua masa, yakni masa kuno dan masa modern. Jadi pendidikan India masa kuno dan pendidikan India masa modern. Pada masa kuno atau pada zaman dulu, pendidikan India banyak dipengaruhi oleh sistem kasta. Ya, memang kita paham bahwa India ini identik dengan sistem kastanya. Ada kasta Brahmana, kemudian kasta Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kasta Brahmana sendiri merupakan golongan kaum bangsawan, kemudian kasta Ksatria adalah golongan prajurit dan kasta atau bangsawan, kemudian kasta Waisya merupakan kasta pedagang, peladang, atau kelas pekerja lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kasta Sudra, yang dimana merupakan kasta terendah, yakni budak. Nah, pada masa India kuno, pendidikan ini lebih diajarkan kepada kasta yang kedua tadi, yakni kasta Ksatria atau kelas-kelas bangsawan dan prajurit. Disitulah dipelajari ilmu perang, kemudian ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, di mana ilmu pengetahuan ini didapatkan dari kitab suci orang India, yakni Veda, dan yang mengajarkannya adalah kasta yang paling tinggi, yakni kasta Brahmana atau kasta pendeta yang mengajarkan ke kasta yang kedua. Paling terlihat pada masa ini adalah kaum perempuan tidak dibolehkan mengikuti proses pendidikan kecuali ada golongan tertentu, yakni golongan penari kuil. Jadi perempuan-perempuan penari kuil yang memang pada saat itu harus diberikan pendidikan. Hal ini karena penari kuil ini mempersembahkan kepada dewa katanya, sehingga harus mendapatkan pendidikan. Namun perempuan-perempuan lain tidak diperbolehkan mengikuti proses pendidikan karena memang pada masa itu pahamnya bahwa perempuan itu hanyalah sebagai pembantu laki-laki. Kemudian proses pendidikan pada masa itu adalah diawali dengan pemberian munyah. Munyah ini adalah sejenis selendang atau kalung yang dipasang di bahu kemudian menuju ke pinggang. Hal ini merupakan acara penghormatan, itu dilakukan pada masa sebelum memulai proses pendidikan. Sistem pendidikan yang digunakan adalah sistem gurukula. Sistem gurukula ini artinya peserta didik harus tinggal bersama gurunya di dalam rumah gurunya dan membantu gurunya tersebut melakukan pekerjaan-pekerjaan sembari belajar ilmu-ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pendidikan di masa modern. Nah, pendidikan di masa modern ini sama seperti pendidikan di Indonesia, artinya sudah memakai peralatan-peralatan modern, sudah memakai bangku, kursi, papan tulis, konvensional lah. Pendidikan pada masa kuno tersebut yang menggunakan sistem gurukula masih ada sampai sekarang ini, akan tetapi sudah lebih banyak menggunakan sistem konvensional di dalam belajar mengajarnya. Nah, itulah tadi bagaimana sejarah perkembangan pendidikan di Cina dan India. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan atau dan kekurangan. Baik, wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.